Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan budaya dan media. Kelompok kami beranggotakan Fiona Turandi, Devina Miliani, Fiona Suryono, Grace Kesia, Elizabeth Junita, Daniel Kalis, Ricky Aprilian, dan Andreas Rodrigo Wicaksana. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu dari bukunya An Introduction to Criticism. Yang pertama yaitu ide utama. Kajian budaya menyajikan alat analisis yang sama yang ditemukan dalam studi sastra di dalam kehidupan sehari-hari. Iklan, lagu populer, acara televisi, jurnalisme, game, hingga semuanya dapat dianalisis dari berbagai perspektif yang kritis. Hal itu terjadi karena mereka adalah artefak imajinatif yang mengandung makna. Hal-hal ini dirancang menggunakan teknik yang mirip dengan yang digunakan dalam film dan sastra seperti narasi, metafora, ironi, analisis framing, dan komposisi. Seperti dalam sastra dan juga budaya, makna berisikan tanda-tanda. Tanda berfungsi untuk mewujudkan kode yang dimiliki bersama oleh komunitas budaya. Gambar pada sampul majalah akan bermakna bagi komunikasi pembaca yang dituju oleh majalah tersebut. Iklan dalam majalah akan terdiri dari elemen-elemen bermakna yang mengandung konsep dan perasaan yang akan dikenali dan dihargai oleh pembaca majalah itu. Hal yang sama berlaku untuk cara acara televisi beroperasi. Acara televisi memberikan narasi signifikan yang dipahami pemirsa, karena mereka bersama-sama memakai kode yang menjadi dasar narasi. Contohnya, acara televisi detektif umumnya memperkuat pemahaman bersama tentang tatanan moral dalam masyarakat umum. Budaya terdiri dari teks, adat kebiasaan, dan praktik yang ada. Lagu populer termasuk ke dalam jenis sastra dan pertunjukan. Institusi budaya yang penting dari yang publik seperti BBC atau PBS hingga yang swasta seperti Sony Corporation, Fox News, The New York Times, The Museum of Modern Art, atau Granta. Sebagai adat kebiasaan, budaya dalam kehidupan sehari memanifestasikan dirinya dalam hal seperti mode, gaya subkultur, dan bahasa gaul. Kajian budaya dimulai dengan studi tentang bentuk sastra populer seperti novel detektif, dan dengan kebiasaan sehari-hari seperti mode berpakaian orang punk. Hal ini tetap berlanjut untuk membahas hal populer, tetapi secara teori itu juga mencakup budaya yang lahir dari kalangan tinggi, dalam bentuk subdisiplin seperti studi visual, dan dapat mencakup berbagai materi budaya populer dan budaya kalangan tinggi. Dilihat dari sudut kajian budaya, perbedaan antara seni dan populer menjadi tidak berarti. Budaya adalah bidang penuh dengan kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi mampu membuat produk budaya, sedangkan mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi wajib menjadi konsumen. Bidang-bidang tertentu seperti pembuatan film dan musik populer lebih terbuka untuk kreativitas dari kelas bawah, tetapi produksi dan penyebaran media hiburan dibutuhkan sumber daya yang besar. Sejumlah kecil perusahaan mengendalikan produksi di pasar itu. Produk yang mereka buat dan promosikan diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai yang menopang sistem ekonomi di mana perusahaan media tersebut berkuasa. Terkadang kekuasaan pemerintah merupakan faktor produksi budaya, terutama dalam hal propaganda. Kajian budaya pada mulanya prihatin dengan cara anak-anak kelas pekerja menolak dominasi oleh budaya mainstream. Selanjutnya yaitu ada istilah utama. Yang pertama ada hegemoni. Hegemoni merupakan posisi dominan suatu kelompok sosial atau ekonomi, dapat dipertahankan dengan cara yang halus bukan dengan cara paksaan. Yang kedua ada encoding atau decoding. Merupakan proses ganda yang memungkinkan pesan media untuk memiliki makna ideologis bagi masyarakat umum. Pertama, mereka diciptakan dengan menggambarkan pada kode pemahaman yang mapan. Kesepakatan yang diasumsikan dari budaya yang mengamanatkan apa yang akan dianggap sebagai pemikiran dan ucapan yang dapat diterima. Anggota budaya yang terlatih dengan baik dapat memecahkan kode pesan karena mereka memiliki kode pemahaman yang sama di dalam diri mereka yang menginformasikan proses pembuatan pesan. Yang ketiga ada subculture atau cabang kebudayaan. Merupakan sebuah kelompok di bawah budaya yang lebih besar, dan subculture membedakan dirinya dengan beberapa adat budaya yang sering bertentangan dengan selera mainstream. Yang keempat ada hibriditas, merupakan penggabungan dua unsur atau bentuk budaya yang menjadi salah satu, sehingga misalnya dua gaya musik bergabung untuk membentuk yang baru. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang budaya. Budaya itu bukan cuma hiburan populer atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Budaya juga mencakup dunia tempat kita hidup, norma, nilai, cita-cita, peran, dan sejenisnya yang membentuk kita sejak hari pertama kita lahir ke dunia.
Budaya memungkinkan kita untuk hidup dan memberi kita alat untuk bertahan hidup di dunia. Misalnya, kita diajarin gimana sih cara berpakaian yang benar. Kita diajarin untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Setiap pilihan pada akhirnya membawa juga budaya yang berbeda. Misal, budaya di desa dan budaya di kota tentu akan berbeda. Budaya di desa mungkin lebih kolektif, budaya di kota mungkin lebih individualis dan lain sebagainya. Dan budaya menjadi penting karena budaya memberi kita kosakata untuk berpikir tentang dunia tempat kita tinggal. Budaya adalah makanan bagi otak kita dan menentukan cara kerjanya. Misal ketika kamu suka nonton drama kriminal di televisi atau di Netflix, maka mungkin kamu akan lebih menyukai hukuman mati. Dan ini bukan hanya bagi mereka yang udah punya keyakinan sebelumnya, tapi juga bahkan bagi mereka yang tidak punya keyakinan akan hal tersebut. Itu. Dan tadi kita ngomongin tentang budaya, sekarang kita agak beralih ke studi budaya. Studi budaya sebagai suatu disiplin ilmu dimulai ketika para sarjana itu memperhatikan bahwa culture itu pecah menjadi cultures dan subcultures. Dan di sana sering terjadi benturan makna, praktik, dan kelas di antara mereka. Para sarjana budaya ini, mereka mulai menyadari bahwa budaya dapat menjadi sebuah medan pertempuran simbolis antara mereka yang punya kekuasaan, sumber daya, dan otoritas untuk mendikte apa yang dianggap sebagai normal di masyarakat. Norma dan normal adalah suatu ekspresi dan dari kepentingan dan preferensi satu kelompok sosial. Tapi namanya budaya itu nggak bisa. Budaya tidak cocok untuk diterapkan di semua golongan masyarakat. Dan kini studi budaya udah berkembang hingga mencakup segala hal, mulai dari agama, dunia maya, hingga buku, komik, bahkan pornografi. Setiap aktivitas manusia yang simbolis atau syarat makna adalah budaya dan layak untuk dipelajari. Nah, pembelajaran mengenai budaya itu berkisar dari antropologi sampai studi media dan dapat fokus pada apa aja, mulai dari bagaimana budaya diproduksi dan industri apa yang membuatnya, hingga narasi televisi seperti apa yang lebih disukai dalam konteks budaya tertentu dan bagaimana audiens memproses apa yang mereka konsumsi. Dalam konteks media misalnya, para ahli budaya itu memperhatikan bahwa pada abad ke-20 ini budaya populer makin berkembang, bahwa audiens tampak senang dengan prediktabilitas dan pengulangan. Dan di sisi lain, ada perjuangan terus-menerus untuk perbedaan dan kebaruan yang terus dicoba. Misalnya, ini akan tampak pada hadirnya film-film indie. Jadi, budaya adalah ranah di mana manusia menjadi paling kreatif. Jika nilai dan norma dapat ditentukan oleh suatu budaya, maka karya budaya juga dapat menantang dan mengubahnya. Oke, masuk ke era postmodernisme di mana segala aspek menerapkan kata mau tak mau. Postmodernisme hadir sebagai kritik terhadap elit modernisme dengan budaya tingginya. Postmodernisme cocok dengan konotasi populisme atau pendekatan politik yang menarik minat masyarakat untuk memberikan dukungan. Lebih tepatnya, ini terkait dengan kemunculan budaya populer di tengah masyarakat. Ada satu contohnya yaitu film Pulp Fiction tahun 1994 karya Quentin Tarantino yang erat kaitannya dengan budaya populer. Dan ini juga termasuk bentuk kritik Tarantino soal kehidupan Amerika kontemporer yang kurang bermakna. Baginya, budaya pop digambarkannya sebagai hal sepele yang sementara, itu diteruskan karena mereka tidak punya pedoman prinsip lain. Satu-satunya pedoman hanya dari acara TV dan selebritas yang membuat individu atau masyarakat hanya ikut-ikutan mayoritas. Hal ini digambarkan dari karakter Vincent dan Jules yang hanya memiliki satu prinsip penuntun, yaitu perintah Marcellus. Nah, dari sana terdapat ciri utama sinema di era postmodernisme menurut Jameson, yaitu yang pertama ada pastiche, yaitu istilah untuk menggambarkan praktik daur ulang dan mengutip dari budaya lain. Ini ditunjukkan dengan sesuatu yang lagi tren akan dibuat terus-menerus dan jumlahnya menjadi banyak.
Yang kedua ada nostalgia, yaitu praktik menghidupkan kembali vitalitas budaya pop pada periode sebelumnya. Contohnya seperti menampilkan ciri khas yang dapat membuat nostalgia baik dari sisi cerita, lokasi, objek, dan sebagainya. Ini juga dapat berarti meremake film dulu. Yang ketiga, pengaruh yang memudar, yaitu sudah jarang film-film yang dapat bersifat otentik, melainkan hanya menonjolkan sisi hiburan dan tren. Contohnya yaitu dalam film Tarantino yang berjudul Kill Bill tahun 2003 dan 2004. Film Kill Bill ini banyak memadukan gaya film aksi, seperti film seni bela diri Hong Kong, anime Jepang, dan film thriller balas dendam Grindhouse dengan anggaran rendah. Dirinya sadar bahwa masyarakat arus utama tidak akrab dengan gayanya tersebut, namun mereka kurang berpengaruh. Kill Bill merupakan bentuk nostalgia untuk para cinephile atau pencinta film. Pixar bukan hanya sekedar mainan. Kebangkitan Pixar Animation yang terus meningkat menunjukkan bahwa kunci untuk menghasilkan animasi yang sukses adalah dengan menggabungkan teknologi baru dengan cerita kuno yang digerakkan oleh karakter. Film Pixar yang luar biasa diakui secara kritis dan sukses secara komersial telah membawa studio mereka dari cabang kecil Lucasfilm milik George Lucas ke Hollywood melalui kemitraan mereka dengan Walt Disney Corporation. Inovator teknologi perusahaan Pixar adalah Ed Catmull, seorang ilmuwan komputer yang mengakui potensi sinematik CGI. Tetapi, ambisi Catmull untuk membuat film yang sepenuhnya dibuat dengan komputer membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan teknologi. Pixar membutuhkan seorang animator untuk menciptakan kehangatan, humor, dan kepribadian. Dan hal ini didapatkan dari seorang staf animator alumni Disney, John Lasseter. Film pendek ciptaan Lasseter, khususnya Luxo Junior, tahun 1986, menciptakan karakter menarik dari benda mati seperti lampu meja Luxo Junior yang akhirnya menjadi logo perusahaan. CGI pendek buatan Lasseter menciptakan kesan yang besar, tetapi mereka belum stabil secara finansial. Pixar terus bertahan dengan bekerja di iklan-iklan saat mereka menampilkan karya pertama mereka yang memakan 4 tahun proses produksi. Toy Story tahun 1995. Film ini membawa risiko keuangan yang besar, bahkan dengan dukungan dari Disney. Tetapi Toy Story berhasil. Bukan hanya karena ini adalah film mengenai mainan hidup pertama yang diproduksi, namun juga karena ide sentral dengan daya tarik yang kuat untuk anak-anak. Banyak anak-anak yang mulai membayangkan mainan mereka hidup ketika mereka tinggalkan. Ditambah juga dengan naskah cerdas yang berisi referensi budaya pop yang membuat orang tua ikut menikmati film ini. Hampir 20 tahun kemudian, beberapa judul produksi Pixar seperti Finding Nemo 2003 dan Toy Story 3 2010 menempati peringkat di antara film-film terlaris sepanjang masa. Dan Pixar telah memenangkan 27 Academy Awards. Meskipun beberapa pesaing telah bergabung dengan Pixar di pasar animasi CGI, terutama DreamWorks Animation, dengan waralaba Shrek yang sukses. Film-film Pixar menerima pujian kritis yang lebih besar dibanding studio lain. Apa yang membuat dampak film-film ini begitu kuat? Film-film Pixar meyakinkan penonton dewasa dengan humor mereka yang cerdas sebelum membawakan scene yang emosional. Dalam film Up, urutan montage yang menggambarkan kehidupan Carl dengan cinta sejatinya Ellie membuat kita semakin merasa sedih karena menampilkan adegan komedi di masa kecil mereka. Banyak dari film-film Pixar yang juga mengandung unsur nostalgia yang kuat. Film-film Toy Story menghadirkan banyak lapisan nostalgia bagi penonton dewasa, seperti hilangnya masa kanak-kanak mereka sendiri, dikombinasikan dengan kecemasan orang tua tentang pertumbuhan anak-anak, dan menjadi beban yang tidak berguna di usia tua. Perjalanan menuju sinema Jepang, Godzilla, anime, dan lainnya. Dari semua tradisi sinema di seluruh dunia, sinema Jepang memiliki daya tarik tersendiri khususnya bagi penonton muda dari barat. Film Jepang kontemporer sering mendapatkan status kultus, menarik pengikut setia yang menjadi bagian dari subbudaya penggemar yang terobsesi dengan anime atau animasi dan manga, buku komik Jepang. Daya tarik utama film-film Jepang bagi penonton barat adalah perbedaan khas mereka dengan sinema Hollywood. Sinema Jepang merepresentasikan kultur yang terasa asing dan eksotis dalam banyak hal. Tetapi,
dapat menyebabkan konsumerisme barat yang merajalela dan cinta dengan teknologi baru. Facing an incredible, unstoppable, titan of terror. Tagline tersebut merupakan tagline yang digunakan untuk mempromosikan film original pertama Godzilla tahun 1954. Pencetus serial ini, Toho Studios di Tokyo, memproduksi 27 film Godzilla selama setengah abad berikutnya, dengan karakternya yang berubah-ubah. Hollywood sudah 2 kali mencoba mengadaptasi keajaiban yang ada di film asli Jepang. Baru-baru ini dilakukan dengan film Godzilla Gareth Edwards tahun 2014. Meskipun beberapa kritikus Jepang menganggap versi Edwards tentang Godzilla terlalu suram dan serius jika dibandingkan dengan reputasi seri Jepang yang agak cheesy, namun sebenarnya film garapan Edward mirip dengan film Godzilla rilisan asli tahun 1954. Godzilla lahir pada masa ketika masyarakat Jepang masih trauma dengan bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Bahkan lebih langsung, film ini terinspirasi oleh kecelakaan nuklir lebih lanjut yang disebabkan oleh pengujian senjata nuklir Amerika Serikat di laut sekitar Jepang pada awal 1950-an. Berikut adalah hal-hal dalam film Godzilla tahun 1954 yang berhubungan dengan nuklir. Yang pertama, adegan pembukaan menggambarkan sebuah kapal penangkap ikan yang hancur oleh ledakan bawah air. Menggambarkan hasil dari kecelakaan nuklir yang diberitakan secara luas oleh media Jepang. Yang kedua, Godzilla lahir oleh uji coba nuklir dengan muncul dari laut, menghirup atomic breath, dan mendatangkan malapetaka di Tokyo. Yang ketiga, dilema ketika pada klimaks film, di mana seorang ilmuwan bergulat dengan apakah ia akan menggunakan senjata pemusnah massal untuk melawan Godzilla yang berkonteks Hiroshima. Kritikus Jepang pada saat itu melihat perlakuan alegoris dari masalah nuklir dan film tersebut menghadapi kritik karena eksploitasi tragedi yang belum lama terjadi. Meskipun demikian, film Godzilla sukses besar secara komersial hingga mendorong Amerika Serikat untuk merilis versi yang telah diedit ulang, dengan memasukkan karakter utama Raymond Burr dan menghapus banyak referensi eksplisit mengenai Hiroshima dan Nagasaki. Versi ini, Godzilla, King of the Monsters tahun 1956, memperkenalkan monster prasejarah kepada penonton barat dan menjadi hit di sana. Tetapi, rekayasa ulang radikal dari ideologi film aslinya merupakan salah satu contoh paling jelas dari Hollywood yang menjalankan hegemoninya atas sinema dan politik dunia. J-horror. Dalam beberapa dekade terakhir, horror Jepang atau J-horror semakin populer secara internasional, didorong dengan rilisnya VHS dan DVD serta distribusi internet legal maupun bajakan. Hollywood sendiri telah memproduksi remake film Kaidan, termasuk The Ring tahun 2002 dan The Grudge tahun 2004. Agreeing that anime rules. Istilah anime pada umumnya berarti film animasi Jepang. Tapi, anime merupakan bagian dari budaya yang jauh lebih besar di dalam dan luar Jepang, serta merupakan pusat industri hiburan multimedia yang diperkirakan bernilai sekitar 6,5 miliar dolar per tahun, mencakup acara TV, video game, mainan, dan merchandise. Misalnya, waralaba Pokemon yang sangat menguntungkan dimulai pada tahun 1996 dengan permainan untuk perangkat video genggam dan menyebar dengan sangat cepat ke pasar internasional. Meskipun anime tetap menjadi produk khusus di barat dibandingkan dengan animasi Hollywood, anime telah lama mendominasi pasar TV dunia. Dari perspektif barat, film animasi Jepang meledak secara internasional pada akhir tahun 1980-an, sebagian besar karena distribusi teater internasional Akira, tahun 1988, karya Katsuhiro Otomo. Berkat pengaruh film ini, contoh anime paling terkenal di dunia internasional adalah film fiksi ilmiah apokaliptik yang terinspirasi oleh cyberpunk. Tapi, genre ini hanyalah representasi kecil dari anime. Kita dapat menemukan film klasik anak-anak seperti Heidi, Girl of the Alps tahun 1974, komedi romantis seperti A Megami-sama atau Oh My Goodness tahun 2000, dan film keluarga seperti Princess Mononoke tahun 1997. Dalam budaya visual Jepang, luasnya anime dan variasinya setara dengan film naratif live action dari barat. Too cute, kawaii culture. Kawaii adalah salah satu aspek budaya Jepang yang terasa sangat aneh bagi orang barat. Kecintaan pada hal-hal yang imut meluas dari budaya pop ke mode dan bahkan perilaku, terutama bagi wanita muda. Dalam narasi anime, tipe karakter shoujo yang sangat imut tersebar luas.
Shoujo awalnya merujuk secara khusus kepada gadis-gadis berusia sekitar 11 sampai 12 tahun. Tetapi, hal ini telah meluas sebagai fenomena identitas feminin yang berada di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Film-film yang diproduksi oleh Anime Master, Miyazaki Hayao, seringkali didasarkan pada gadis-gadis shoujo, seperti Kiki Delivery Service tahun 1989. Pertukaran budaya adalah sarana baru bagi dua kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain. Adapun pertukaran budaya dalam dunia perfilman, pertukaran budaya menjadi sebuah inovasi dalam pembuatan film dan pengembangan dari pemahaman internasional dan kesalahpahaman. Pertukaran budaya merupakan komponen penting dari proses yang lebih luas dari pembentukan identitas budaya dan pengembangan budaya. Dalam studi perfilman tentang pertukaran budaya, terletak pada bagaimana kita mengidentifikasi sifat dan tujuan dari film dan bagaimana kita mengevaluasi posisi dan arah dari film tersebut. Misalnya, film berjudul Wonder. Film ini sangat populer pada tahun 2017. Film ini menarik perhatian banyak orang karena filmnya masuk ke kategori bullying. Film ini menceritakan kisah inspiratif dan mengharukan dari Pullman Augustus, seorang anak yang terlahir tidak sempurna. Namun, di balik kekurangannya itu, dia memiliki keluarga yang sangat mencintainya dan selalu memotivasinya. Terlahir dengan perbedaan wajah yang gak sempurna, membuat takut untuk masuk ke sekolah umum. Tetapi, seiring dengan perjalannya waktu, Augie yang luar biasa, nyatanya dia mampu membuktikan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk berbaur. Bahkan berkat kebaikan hatinya, Augie jadi disegani banyak orang, dan gurunya juga menyukainya. Meskipun pada awalnya dia kerap kali dibully oleh teman sekelasnya. Jadi, persepsi saya dari film tersebut adalah kita bisa tahu bahwa kelahiran yang tak sempurna bukan halangan kita untuk menuju kesuksesan dan berbaur dengan orang lain. Jadi, kita tidak boleh meremehkan orang yang tidak sempurna, karena setiap orang pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Materi budaya yang terlibat dalam pertukaran sangat beragam. Misalnya film seperti Titanic. Film Titanic beredar hampir ke seluruh dunia. Film tersebut diputar secara komersial di bioskop seluruh dunia. Pembuat film secara rutin mengambil cerita dari tradisi budaya lain. Bagaimana seringkali drama Shakespeare dibuat ulang atau digunakan sebagai konsep cerita dalam berbagai tradisi budaya dari Rusia, Jepang, hingga Amerika. Pembuatan film tersebut bertujuan untuk memfasilitasi sirkulasi internasional. Faktor sirkulasi internasional merupakan pertimbangan yang konsisten bagi investor, produser, sutradara, dan penulis naskah. Banyak sutradara yang mengambil dan membentuk kembali film tersebut di tempat lain, waktu lain, dan mengaitkan dengan tujuan mereka sendiri. Seperti yang ditulis oleh Henry Jenkins, para penggemar yang menyerbu mass culture yang mengklaim bahan-bahannya untuk mereka gunakan sendiri, mengolahnya kembali sebagai dasar kreasi budaya dan interaksi sosial mereka sendiri. Materi budaya yang dapat dipertukarkan juga bersifat lebih umum seperti ide, praktik, dan konsepsi segala sesuatu, mulai dari modernitas hingga peran dan fungsi bioskop negara dan mengalir melintasi batas budaya yang berdampak pada bentuk film, konten, dan organisasi sinema. Komunitas budaya yang heterogen dari wilayah, ras, dan etnis membuat berbagai jenis dinamika pertukaran budaya internal yang dapat sangat tidak setara, disfungsional, dan merugikan pihak yang lemah dari pertukaran budaya. Misalnya Hollywood memiliki beberapa pasar terbaik di wilayah berbahasa Inggris yang menyebabkan keluhan bagi warga Inggris, Australia, dan Kanada Inggris bahwa mereka dirugikan dengan berbagi bahasa Inggris dengan kedudukan pertukaran budaya. Pertukaran budaya merupakan sesuatu yang sangat menjadi pertimbangan di latar depan karena beberapa aspek pertukaran budaya dijadikan isu politik, kritis, dan etis yang substansif oleh kritikus film, pembuat film, aktivis, dan pemerintah.
Pertukaran budaya di sini berfungsi sebagai katalis untuk memahami dan menghidupkan kembali tradisi lokal. Misalnya, film Tarung Sarung yang bergenre drama religi rilis pada tahun 2020. Film ini ada di Netflix. Dan film ini menceritakan Denny Russo terlahir dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Bagi Denny, uang adalah segalanya. Ia bahkan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Semuanya berubah ketika ia ke Makassar mengurus bisnis keluarga dan bertemu dengan Tenri, gadis Makassar aktivis yang membenci Russo Corp sebagai kapitalis perusak lingkungan. Denny pun menyembunyikan identitas demi mendapatkan cinta Tenri. Persepsi saya dari film tersebut, saya dapat tahu mengenai tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Bugis, yaitu Tarung Sarung, yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Tradisi Pertukaran budaya dan identitas. Pertukaran budaya bisa bermuka dua. Di sisi lain dapat mendirikan sebuah kepekaan untuk membangun sebuah identitas. Namun di sisi yang lainnya, pertukaran budaya bisa menjadi alat untuk menghasilkan identitas itu sendiri. Pertukaran budaya merupakan proses untuk menekankan ukuran dan ketidakrelasian dan gabungan dari formasi budaya yang membuat dampak dari hadirnya audiens luar untuk budaya lokal yang memberi kesan bahwa budaya lokal seakan-akan patah dan terlihat menghilang dibandingkan dengan budaya lain. Pertukaran budaya juga merupakan jalan alternatif untuk mencari sebuah identitas budaya. Pertukaran budaya menunjukkan bagaimana kita berbeda dengan mereka. Dalam pertukaran budaya ini, para audiens budaya lokal dapat mengetahui kita melalui berbagai cara untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara budaya tersebut. Pertukaran budaya ini penuh arti. Ini berarti bahwa pertukaran budaya sendiri dapat membawa resiko di mana budaya yang masuk dapat menggantikan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Di dalam keadaan film sendiri, tidak ada sebuah budaya yang asli atau otentik di dalam sebuah film atau sinema. Nantinya semua akan menerima konsekuensi bahwa harus siap untuk mendapatkan sentuhan dari budaya luar. Lalu negosiasi transfer budaya. Film internasional terkonfigurasi melalui arus dan perpindahan di mana bentuk dari pembuatan film, kritik, dan konsumsi melalui berbagai cara. Perpindahan budaya memegang peran penting dalam sebuah rancangan dari suatu budaya. Suatu budaya tidak bisa menjadi sebuah budaya yang masuk jika tidak pernah menjadi sebuah budaya penerima. Ada 5 tahapan dari sebuah budaya nasional. Yang pertama adalah menjaga agar budaya luar tetap asing. Tahap kedua adalah budaya lokal dan budaya asing akan saling membangun satu sama lain. Tahap ketiga adalah nilai yang lebih baik dapat terpisah dengan budaya nasional dari budaya asing. Tahap keempat adalah nilai asing larut dalam budaya yang dimasuki. Tahap kelima adalah menerima budaya berubah menjadi transmisi budaya yang menyalurkan budaya kepada yang lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada contoh film dan dampak budaya media. Di sini, kami menggunakan 4 contoh, 2 dari Indonesia dan 2 dari luar. Nah, film yang pertama ini berjudul Filosofi Kopi pada tahun 2015 dari Indonesia. Film ini itu memberikan dampak yang cukup besar bagi industri kopi. Karena, jika dulu budaya minum kopi hanya untuk orang dewasa, khususnya orang tua, kini budaya minum kopi sudah diminati oleh anak muda. Banyak anak muda yang mempelajari kopi dan menjadi barista. Peningkatan industri kopi ini dibuktikan dari ucapan Chico Jericho saat berkunjung ke kota Palu dan juga Lampung. Di sana, ada penggemar yang sengaja membuka kedai kopi gara-gara melihat film Filosofi Kopi. Contoh lainnya yang mempengaruhi masyarakat Indonesia adalah kedai kopi Filosofi Kopi yang berada di Jakarta dan di Yogyakarta. Karena kedai kopi ini menjadi tempat syuting saat film Filosofi Kopi, maka banyak masyarakat dari luar kota sengaja datang untuk berfoto-foto ria di Filosofi Kopi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi ikut terbawa arus dari eksistensi film kopi. Lalu, berbicara mengenai promosi, film Filosofi Kopi ini menarik penontonnya dengan mengeluarkan biaya iklan yang lebih besar ketimbang pembuatan filmnya. Meskipun tidak saya temukan informasi promosi apa saja yang dilakukan Filosofi Kopi sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk promosi. Tapi di sini, saya melihat konvergensi yang muncul dari pengguna media sosial Twitter dan Instagram yang kerap kali mengunggah ketertarikan mereka dengan mengunggah foto poster dan teaser film. Sehingga hal ini menambah minat dari masyarakat yang tidak mengetahui film ini sebelumnya. iFlix dan juga Netflix merupakan platform yang mendukung bagi masyarakat yang ingin menonton film tanpa harus ke bioskop.
Bisa teman-teman lihat, di sini ada beberapa gambar yang membuktikan bahwa media-media itu terlibat dalam konvergensi promosi pada film filosofi kopi. Contoh film selanjutnya adalah Squid Game tahun 2021. Squid Game merupakan sebuah drama atau series yang berasal dari Korea Selatan. Drama ini disutradarai dan ditulis oleh Hwang Dong-hyuk dan dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama. Series Squid Game dapat ditonton melalui Netflix sejak 17 September 2021 lalu. Series ini bercerita mengenai 456 orang putus asa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengikuti serangkaian permainan demi meraih hadiah 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar. Karena alur cerita yang menegangkan ini membuat Squid Game berada pada rating pertama tontonan yang paling dicari dalam aplikasi Netflix. Tidak berhenti sampai di situ, adanya drama ini mengundang kemunculan berbagai tren baru dalam masyarakat, termasuk para konten kreator hingga stasiun televisi saling berlomba-lomba memuat konten Squid Game demi mendapatkan rating yang tinggi. Tidak berhenti sampai di sana, banyak meme yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan film Squid Game dengan mengambil beberapa cuplikan gambar dalam film tersebut dan menambahkan sejumlah teks yang mengundang gelak tawa orang yang melihatnya. Sebelum mendapatkan hasil kesuksesan, pihak pembuat series Squid Game tentunya telah melakukan promosi secara besar-besaran sebelum series tersebut resmi rilis. Promosi yang dilakukan secara besar-besaran menghasilkan minat para penikmat film untuk menonton dan mengajak rekan mereka. Akibatnya, series tersebut menjadi viral sehingga terjadi konvergensi media dalam series Squid Game. Berbagai sosial media dan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan berbagai platform lainnya memuat konten Squid Game. Karena tren semakin menyebar luas, menimbulkan interaksi sosial dalam masyarakat. Salah satu contohnya dengan adanya para konten kreator yang saling berlomba-lomba untuk memuat konten terkait series tersebut dengan harapan konten mereka mendapatkan rating yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.